Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Palur Channel. Jadi kali ini dulu teman-teman, saya bakalan bahas tentang gimana sih cara merumahkan, mempomahkan piyik merpati pos ya. Jadi kemarin ini kan kita habis panen nih teman-teman. Jadi mungkin bulan-bulan ini tuh lagi banyak-banyaknya piyik ya, karena merpati pos itu belum ada lomba. Nah, mungkin teman-teman juga dari dulu tuh udah nanya ya. Jadi gimana sih cara merumahkan piyik merpati pos bang? Saya takut hilang gini gitu kan ya. Nah, di sini saya bakalan sharing itu. Nah, sebenarnya teman-teman, buat merumahkan atau mempomahkan piyik merpati ya, atau giring kandang lah istilahnya di Jawa Tengah ya, sebenarnya gampang banget teman-teman. Ya, intinya merpati pos yang piyik ini harus kita bikin nyaman senyaman-nyamannya, karena setelah merpati pos yang piyik ini kita sapih dari induknya. Jadi awalnya kan dia bareng induknya tuh. Jadi setelah dia awalnya bareng induknya, kita ambil terus kita bawa ke kandang yang baru. Nah, di kandang yang baru ini dia harus kita bikin nyaman ya. Harus kita bikin nyaman supaya dia kerasan, terus dia nggak berusaha kabur gitu ya. Jadi istilahnya dia dikekang, dikurung gitu, enggak. Jadi merpati pos yang piyik ini harus dibuat nyaman, terus dia kerasan di kandang barunya. Nah, seperti apa caranya? Di sini ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah kita harus biasain dia di luar kandang ya. Yang kedua ada di dalam kandang, karena yang dua ini harus seimbang supaya merpati pos yang piyik ini dia bakalan ngerti di dalam kandang itu kondisinya seperti apa, kalau di luar kandang itu kondisinya seperti apa ya, kayak gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita bawa merpatinya ke depan, jadi ke kandang utamanya. Nah, ini dari kemarin belum saya bawa ke sana sama sekali ya. Jadi 9 ekor piyik ini kita langsung bawa ke sana, saya tunjukin secara detail ke dulur-dulur. Oke dulur-dulur, sebelum kita ke sana, jadi saya mau nunjukin piyik-piyiknya sekarang itu seperti apa ya. Jadi kondisinya udah lumayan gede dari yang kemarin. Jadi bulu-bulunya udah mulai bagus ya, mulai halus, mulai lembut, dan sekarang ini saatnya yang pas buat kita latih mengenal kandang ya. Jadi supaya pomah. Oke, kita kemon ke kandang depan. Oke teman-teman, jadi merpati piyik ini nanti bakalan saya lepas di area-area kandang sini ya, supaya dia itu terbiasa main-main di depan kandang. Itu adalah salah satu cara gimana sih cara mempomahkan merpati yang piyik ya. Jadi kita buat nyaman, terus di bagian depan kandang ini kita kasih pakan dia supaya mulai latihan makan di depan kandang. Oke, yuk sekarang kita lepasin dulu satu persatu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman takut ya, kan ini ada merpati yang agak dewasa tuh, yang kita anggap merpati yang songkop itu ya. Jadi itu adalah merpati yang agak dewasa. Terus ada salah satu merpati juga itu yang udah siap terbang sih sebenarnya teman-teman. Nah, itu kalau misalkan teman-teman takut buat lepas merpatinya, biarin dia ada di dalam kandang teman-teman ya. Jadi terus biarkan aja dia ada di dalam kandang, dia nggak bakalan keluar, tapi dia bisa lihat di bagian luar kandang ya. Tapi kalau misalkan piyik-piyik yang masih belum bisa terbang, belum benar terbangnya, taruh di depan trap ya. Kita buka dulu trapnya. Nah, kita buka dulu trapnya ya, jangan lupa di kasih ini supaya kuat ya. Nah, udah lah, baru kita ambil piyiknya teman-teman ya. Ambil piyiknya. Nah, kayak gini ya, kita ambil piyiknya. Nah, ini teman-teman terserah mau ambil piyik yang mana. Coba ya, satu yang ini nih. Nah, ini kan jinak tuh teman-teman ya. Ini jinak, kita ambil aja ntar supaya buat kita latihan juga. Nah, kita ambil teman-teman ya piyiknya, taruh kita depan kandang sini. Nah, biar dia tuh latihan ya. Nah, taruh di depan kandang teman-teman ya, terus biar dia latihan ya. Kita ambil lagi teman-temannya supaya nggak sendirian dia tuh. Oke, ini kakaknya. Nah, ini kakaknya kita taruh juga. Nah, biarin dia lihat-lihat di depan kandang kayak gitu ya. Nah, tuh teman-teman sekarang ini bisa lihat posisi merpati yang kayak gini nih. Kalau misalkan dia lihat-lihat ke atas ya, dia nengok-nengok ke atas gitu, dia berarti apalan suasana di depan kandang teman-teman. Jadi kalau misalkan dia udah bisa terbang lancar, dia bakalan nggak kemana-mana, karena dia udah coba lihat ngapalin kondisi di sekitar kandang ya. Teman-teman nanti bisa lihat gimana sih kalau merpati mengapalin suasana di kandang barunya.
Pertama kita ambilin dulu separuh dari kandangnya aja ya, supaya nggak terlalu penuh di dalam kandangnya. Nah tuh, ini juga bisa nih latihan terbang juga. Nah tuh, yang di atas juga dia mulai ngepakin sayapnya. Nah, oke, kita ambil juga ini si tritis ya. Nah, si tritis, terus si coklat ini. Nah, coklat. Udahlah, tadi udah separuh ya. Oh, sedang rusuh ini merpati balap ini. Ada merpati balap nimbrung teman-teman ya. Ambil aja ya. Oke teman-teman, karena ini merpatinya juga lapar, saya mau ambil jagung buat ngasih ke merpatinya. Nah, oke teman-teman, ini adalah jagung ya. Jadi jagungnya ini kita bakalan kasih di depan-depan kandangnya ini, nah, supaya dia itu udah terbiasa makan di luar kandang ya. Nah, kita taruh di depan kandang kayak gini aja ya. Oke, nah, nanti dia kalau misalkan memang dia lapar, dia bakalan keluar terus lihat-lihat sekitarnya ya. Nah, ini juga nih nah oke, ini dia bakalan makan tuh ya. Nah, kayak gini teman-teman, biarin dia itu terbiasa makan di depan kandang ya ini ya. Jadi dia bakalan tahu kalau di sini itu aman ya, dan nggak masalah, makanannya ada. Nah, begitu juga yang ada di depan kandang ini, biarin dia udah terbiasa kayak gini ya. Jadi dia mulai latihan. Nah, kalau yang itu teman-teman bisa lihat, ini udah mulai hafalan teman-teman ya, merpatinya. Nah, tuh, ini yang udah paling mulus banget teman-teman yang ini bulunya, selain yang merpati endemik Songkop ini ya, sama tapel silangan itu. Nah, ini itu adalah merpati yang paling mulus menurut saya. Jadi dia belum berani keluar, nah, biar dia keluar dulu. Wah, itu ada satinet teman-teman ya. Merpati satinet lagi ngeliatin piye-piye ini makan, ya udah lapar tuh. Kita mau coba kasih aja ya. Jatuh jagungnya. Aduh, jatuh. Tuh merpatinya latihan terbang teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dilepas kayak gini, dia bakalan kayak gini teman-teman ya. Dia bakalan latihan terbang, nyoba-nyoba makan-makan di luar. Biarin aja selama seharian boleh, setengah harian boleh. Kalau misalkan udah panas terik, baru kita masukkan ke dalam kandang sana ya. Nah, ini supaya apa teman-teman? Kalau misalkan kita udah apalin di luar kandang ini ya, di luar kandang, terus yang di luar kandang udah hafal, kita masukin ke dalam kandang supaya dia hafal suasana di dalam kandang teman-teman ya. Terus penghuni-penghuninya juga sama saling kenal gitulah istilahnya ya. Ya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tuh merpatinya lagi lihat-liatin ya. Nah, itu salah satu dia apalan teman-teman ya. Jadi dia ngapalin kondisi-kondisi di sekitar kandang ya. Nah, nih lagi nengok-nengok. Yang ini lagi fokus makan ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalkan piye umur segini ini dilepas. Jadi dia nggak bakalan hilang teman-teman ya. Nah, amannya piye umur segini itu kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan dia udah lebih gede dari ini ya, teman-teman harus di dalam kurungan aja ngelepasnya ya. Jadi di dalam kurungan aja supaya teman-teman nggak takut merpatinya hilang ya. Nah, dan lebih mudahnya lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya banyak merpati, itu akan lebih mudah buat merpati piye-piye itu latihan ya. Jadi kalau misalkan di kandang teman-teman itu banyak merpati yang udah terbang, nah itu bakalan ngajarin piye-piye merpati itu buat pomah di sini juga. Jadi dia nggak bakalan kemana-mana, karena di dalam di kandangnya sini itu banyak merpati ya. Jadi banyak saudara-saudaranya lah istilahnya gitu. Nah, masih nyaman di situ teman-teman. Kita biarin aja teman-teman. Mungkin kita sampai kira-kira cukup lah ya. Jadi pengenalannya cukup, baru kita nanti masukin. Itu udah ada yang sampai sana teman-teman. Waduh, bahaya tuh kalau jatuh. Nah, biarin biar jatuh dulu. Nah, jatuh. Ada merpati balap di situ ya. Untung jatuhnya ke bawah sini tuh, aman ya.
kayaknya kelihatannya dia ini haus ya teman-teman. Coba kita ambilin minum dulu ya. Oke teman-teman, ini air minumnya ya. Kita taruh di depan kandang sini aja supaya dia minum. Karena kasihan juga kalau dia haus ya. Nah, dia bakalan minum tuh teman-teman habis ini. Agak supaya dia tahu. Ini dia udah nyampe nyari pakan di wadahnya sini sendiri. Tuangin aja supaya dia latihan makan sama temen-temennya. Oke. Yang atas masih belum minum juga. Oke teman-teman, jadi kayak gitu tadi ya caranya. Yang pertama teman-teman harus bawa merpati ke depan kandang yang utama. Jadi gimana merpati piye itu mau dilepas ya, di kandang yang mana ya, itu taruh di depan kandang situ teman-teman ya. Jadi biarin dia hafal situasi di depan kandang yang dia mau tinggalin ya. Di situ kurang lebih ini harus dilakuin teman-teman selama seminggu sih. Jadi supaya dia hafal, kalau misalkan dia udah mulai makan sendiri dan bisa rebutan lah ya, istilahnya dia rebutan sama merpati-merpati lain lah, nanti bisa teman-teman langsung satuin di dalam kandang yang udah gede kayak gini. Nah kalau misalkan belum makannya itu belum lancar, jangan disatuin teman-teman, karena takutnya nanti dia nggak bakalan kebagian makanan kalau waktu berebut ya. Kalau misalkan teman-teman udah ngelihat merpati piye-nya ini udah mulai lancar makanya, baru bisa disatuin ke dalam kandang itu. Nah nanti kita bakalan bahas gimana juga caranya kalau merpati udah hafal di sekitaran kandang, terus tahapnya seperti apa lagi. Nah nanti kita bakalan pengenalan trap teman-teman ya. Trap yang di atas itu ya, tempat masuk merpati itu gimana cara ngelatihnya, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi ya. Yang pertama ini dulu teman ya, jadi ngapalin merpati supaya pomah nggak kemana-mana ya. Jadi hafal di kandang sini ya, minimal dia nggak kabur dan bakalan hafal di kandang sini ya. Jadi seperti itu tadi caranya. Kita lepas di depan kandang, terus kita umbar, kita kasih pakan, kita kasih minum, biarin selama ya 1 jam 2 jam lah ya, cukup karena mengingat panas teriknya itu ya, kasihan. Baru nanti kita masukin ke dalam kandang. Jadi biarin dia tidur di dalam kandang, ngelihat merpati-merpati yang ada di situ ya. Nah begitu terus sampai dia mulai lancar, makanya baru lepas saja teman-teman ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini teman-teman ya, udah panas banget ini ya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa share ke teman-teman, dan nantikan video bermanfaat lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.